Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Natania Najwa Aurelia Rizdiana dari kelas 11 IPS 2 absen 28. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa diberi kesehatan. Tak lupa, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in-tabi'atnya, serta kepada kita selaku umat di akhir zaman. Amin. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah materi yaitu tentang karya tulis ilmiah. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah sering juga disebut tulisan akademis atau academic writing karena biasa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi seperti dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan karya tulis ilmiah. Ada beberapa tujuan dari karya tulis ilmiah yaitu 1. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Makalah ilmiah yang telah ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan di antara sekolah dan masyarakat. 3. Foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen, berpikir, dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. 4. Untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan itu bisa dilihat dalam bentuk karya ilmiah bersangkutan yang dibuat oleh siswa setelah mendapat pengetahuan. Selain itu juga untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami, penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. 6. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. 7. Terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Lanjut, macam-macam karya tulis ilmiah. 1. Artikel. 2. Makalah. 3. Work paper atau kertas kerja. 4. Skripsi. 5. Tesis, dan 6. Disertasi. Terakhir, struktur karya tulis ilmiah.
yaitu terdapat 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. 3. Kesimpulan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Demikian penjelasan tentang karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.